Gadis ini mengenakan sepatu boot perak dan tidak pernah melepasnya karena dia lebih ringan dari udara. Dia melepaskan sepatu bootnya lalu dia terbang. Terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Jika seseorang tidak menariknya, maka dia akan terbang dari planet ini. Di tempat ini, setiap orang memiliki kekuatan super. Seperti gadis ini bisa merebus air hingga 100 derajat dengan tangannya sendiri. Laki-laki ini bisa menghidupkan kembali boneka-boneka dan bisa mengendalikan mereka untuk bertarung. Gadis ini bisa membuat lobak tumbuh dengan cepat. Dan satu lagi, dia bisa mengeluarkan ratusan lobak untuk dibawa pulang di pundaknya. Anak kecil itu membuka mulutnya dan lebah-lebah terbang keluar. Gadis kecil itu mengambil ayam, ternyata dia memiliki mulut di belakangnya. Mereka semua adalah teman kakek. Dia akan menceritakan semua kisah-kisah Jim setiap malam. Tetapi malam ini kakek itu dicungkil matanya. Sebelum dia meninggal, dia memberitahu Jim sebuah alamat. Dia mengatakan burung-burung di sana akan menceritakan segalanya. Tetapi sedikit yang ia ketahui bahwa tempat itu sudah hancur berantakan. Ternyata sudah lama sekali. Sebuah serangan udara telah meledakkan tempat itu. Jim pun penasaran dan masuk ke dalam. Di dalamnya sangat aneh. Ketika sosok putih muncul entah dari mana, ia begitu takut sehingga dia melarikan diri. Dia pun terjatuh dan pingsan. Ketika dia terbangun, dia menemukan sekelompok anak-anak yang berdiri di depannya. Dia pun melihatnya lebih dekat. Inilah teman-temannya yang diceritakan kakek kepadanya. Mereka membawa Jim melalui lorong waktu ke panti asuhan yang belum diledakkan. Di sini Jim bertemu dengan Mary, sang direktur. Dia memiliki kekuatan untuk memanipulasi waktu. Dia bisa berubah antara manusia dan burung sesuka hati dia. Tugasnya adalah menjaga waktu agar hari tetap berbeda dalam lingkaran permanen, untuk menjaga agar anak-anak tidak diburu oleh monster pemakan mata. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Mary memasang jam dan memainkan musik. Setelah meminta semua orang memakai topeng gas mereka, dia akan menyalakan bukaan waktu untuk membalikan ruang dan waktu. Bom langsung jatuh ke bawah. Tepat saat bom itu akan menghantam tanah, Mary menekan jam di tangannya. Kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Bom dan hujan langsung membuku di udara. Saat ia terus membalikkan tangannya, ruang waktu di sekelilingnya mulai berbalik dalam waktu singkat. Beranjak dari malam ke siang hari di bawah kendali Mary. Waktu kembali sebelum panti asuhan diledakkan. Anak-anak itu hampir berusia 100 tahun. Jim menemui Mary dan menanyakan mengapa kakek mereka meninggal, tetapi Mary tidak memberitahunya. Ia bertemu dengan Lina. Lina membawanya ke dasar laut dan memuntahkan oksigen untuk dibawa Jim. Kemudian mereka masuk ke dalam bangkai kapal. Lina menghembuskan udara seketika air itu hilang. Kemudian dia memberikan sebuah kotak dan memberikannya kepada Jim dan mengatakan kepadanya bahwa orang-orang yang ada di gambar ini adalah monster yang memburu kami dan kakekmu adalah orang yang memburu mereka. Kemudian untuk melindungi kamu, dia tidak pergi berburu monster untuk melindungi kamu. Jim tidak mengerti karena dia hanya seorang manusia biasa. Untuk meyakinkannya, Lina membawanya ke pantai. Pada saat itu, Mary memegang busur dan anak panahnya, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba monster setinggi 5 meter ini muncul, tetapi Mary tidak panik. Dia segera menembak dan membunuh monster itu. Lina memberitahunya monster itu tidak terlihat, tapi kamu bisa melihatnya. Itu karena kamu mewarisi kekuatan kakek kamu. Mary mampu membunuh monster itu. Itu karena dia memiliki kendali waktu yang sempurna. Dia tidak bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Mary harus mengatakan yang sebenarnya. Monster itu sama seperti mereka bertahun-tahun yang lalu. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki kekuatan super. Kemudian mereka bosan dengan kehidupan lingkaran waktu. Mereka ingin mengubah waktu burung untuk mendapatkan kekuatan keabadian. Tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Mereka tidak hanya tidak hidup selamanya, sebaliknya mereka semua berubah menjadi monster. Ini adalah eksperimen yang mengerikan. Dengan menyerap burung-burung di dalam sangkar dan mereka mendapatkan keabadian. Kemudian mereka mengenakan helm mereka. Ketika lampu menyala, mereka menarik saklarnya. Lalu helm itu konslet, semua orang bergetar karena listrik. Mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Sudah terlambat untuk melepas helm.
Mata mereka semua menjadi putih, jari-jari mereka semua menjadi panjang, kaki menjadi panjang dan tipis. Dalam waktu singkat, mereka menjadi monster yang tak terlihat, memburu dan membunuh paranormal. Karena mereka menemukan bahwa jika mereka menelan mata Silver, mereka sementara bisa kembali ke bentuk manusia. Hari itu, seekor burung waktu mengatakan kepada Mary, sister yang mereka lindungi berada dalam bahaya. Dan Invincibles belum menyerah pada keabadian. Mereka berencana untuk menangkap lebih banyak burung waktu untuk bereksperimen lagi. Mendengar ini, Mary bergegas mengumpulkan barang-barang mereka, siap untuk dijalankan. Tetapi dia sedikit terlalu lambat. Jim menodongkan pisau ke lehernya. Mary tidak punya pilihan selain berubah menjadi burung waktu, seperti yang telah dikatakannya, dan terbang ke dalam sangkar burung. Tanpa Mary berburu, monster berjubah di tepi laut itu menerobos ke dalam ruangan, mengirimkan Silver. Monster berjubah itu hanya terlihat oleh Jim. Ia mengangkat busur dan anak panahnya untuk menyelamatkan anak itu. Gadis itu menggunakan kekuatannya. Pohon-pohon tumbuh dengan cepat. Mereka berjalan melewati, tetapi pesawat yang membawa bom itu terbang. Bom itu dijatuhkan. Gadis itu bergegas melepaskan sepatu boot besinya. Untuk menyelamatkan Mary, mereka melewati pintu ruang dan waktu ke taman hiburan. Mereka menempatkan gadis itu di langit. Dan benar saja, monster itu muncul lagi. Ketika monster melihat tempat itu, jadi mereka melemparkan bola salju untuk membuat monster itu terlihat. Kemudian mereka mengirim pasukan kerangka dan menyerang monster itu. Mereka mungkin tidak terlihat bagus, tetapi mereka petarung yang bagus. Dan mereka menangani monster-monster yang tak terlihat dalam waktu singkat. Kemudian gadis itu meludahkan nafas udara dan menjepitnya ke dinding. Anak laki-laki itu memutahkan lebah dan membiarkan lebah menyengat mereka. Pria itu mencoba menangkap anak itu hanya untuk membuat gadis itu menggigit tangannya di belakang kepalanya. Kemudian si kembar melototinya. Ia langsung jadi batu dan jatuh menjadi abu. Boneka gajah dihidupkan kembali dan melompat lebih dari 5 meter, lalu menginjak seseorang sampai mati. Pria itu melihat bahwa situasinya buruk. Ia mengejutkan, ia mengambil bentuk Jim. Beberapa orang tidak bisa membedakan mana yang asli dan yang palsu. Kemudian monster muncul entah dari mana. Jim palsu dibunuh oleh monster yang tak terlihat. Jim mengambil kesempatan untuk menembak monster itu. Pada akhirnya mereka berhasil menyelamatkan semua